Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menghadirkan 3 ahli sekaligus. Yang pertama adalah Dr. Elvi Riyadi. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah dosen Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, Pekanbaru Riau. Kemudian yang kedua adalah Bang Wahyudi Al-Mahruki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah ahli pemerintahan. Beliau juga Direktur Pamong Institute. Yang ketiga adalah Dr. Dwi Cahyo. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Diralat belum dokter? Oh dokter. Oh belum ya? Sedang. Insya Allah, alhamdulillah. Sahabat. Kandidat. Kandidat. Beliau adalah Hakim Agung ad hoc periode 2007 sampai dengan 2022. Pemirsa Bincang Perubahan Channel, kali ini kita akan mengangkat tema tentang lingkungan hidup dan pembangunan terhadap kehidupan bernegara, berbangsa dan negara. Langsung saja kita mulai. Pak Dr. Elvi Riyadi. Ya. Bagaimana menurut Pak Dokter terkait dengan pandangan Islam terhadap pembangunan yang ideal? Baik ya. Terima kasih saudara moderator. Kita gembira sekali bisa bertemu pada sore hari bulan Maghrib ini. Kita bersyukur Allah SWT telah membuat kita bisa bersama di sini. Baik, saya ingin mungkin mengulang saja dari apa yang telah kita ketahui bersama bahwa sebenarnya Islam sangat memperhatikan bagaimana sebuah pembangunan masyarakat ataupun tata cara kita membina sebuah masyarakat dan bangsa negara itu sangat diperhatikan oleh Islam. Maka itu dikatakan udkhulu fis-silmi kafah, masuk Islam secara kafah. Nah, dalam konteks lingkungan hidup pada hari ini ya, sebenarnya Islam sudah menyuruh kepada umatnya ya, termasuk terutama para pemimpin ya, untuk bersikap adil ya. Pertama itu wala tufsidu fil ardh, jangan kamu melakukan kerusakan di muka bumi, dalam nas dalil ya. Kemudian juga keseimbangan alam itu merupakan salah satu daripada prinsip maqasidus syariah, tujuan diturunkannya syariat, baik pada poin misalnya hifzuddin, penyelamatan agama, hifzun nafs, penyelamatan jiwa-jiwa manusia ya, hifzul mal, penyelamatan harta, itu adalah tergantung secara erat dengan kondisi lingkungan hidup kita. Misalnya timbul bencana akibat salah dalam pembangunan, maka terganggu jiwa yang merupakan tadi hifzun nas, tujuan agama memelihara jiwa manusia. Dampak pembangunan yang tidak berimbang ini kan jelas kita saksikan hari ini. Gempa bumi, kemudian longsor ya, kemudian banjir bandang, itu kan selain faktor alam, terutama sekali adalah faktor kesalahan dalam pembangunan. Maka itu agama Islam sangat memperhatikan bagaimana seorang pemimpin dan rakyatnya memperhatikan ekologis lingkungan itu, karena di atas bumi itulah manusia itu hidup dan menggantungkan kehidupannya. Tentunya dalam alam ini tersedia sumber daya alam yang melimpah. Seperti negara kita Indonesia ini, timah, boksit, besi, emas pun kita miliki. Kalau ini tidak dikelola dengan baik, sebagai khalifah fil ardh, sebagai pemimpin di muka bumi, maka kita saksikan hari ini, seperti Indonesia ini, kita punya aset sumber daya alam, tapi siapa yang mengelola? Kemudian akibat eksploitasi besar-besaran terjadi berbagai macam bencana di mana-mana. Nah, inilah makanya Islam sangat memperhatikannya. Baik, berikutnya, jadi ini kan pandangan beliau ini sangat ideologis, karena beliau ini termasuk salah satu pengurus pimpinan pusat Muhammadiyah. Pertanyaan berikut Pak Dokter, terkait dengan pembangunan ideal yang tadi Pak Dokter sampaikan itu, apakah sudah selaras dengan aturan atau perundangan yang berlaku di negara ini? Ya, saya sudah
mempelajari baik secara konseptual, teori-teori di ruang kelas sebagai tugas sebagai seorang dosen, termasuk turun langsung ke lapangan, mengadvokasi masyarakat, masuk ke dalam proyek-proyek pembangunan, apakah itu pembangunan sawit, hak guna usaha, kemudian pembangunan hutan tanaman industri berupa akasia, dan saya menemukan bahwa sebenarnya atau negara kita sudah cukup bagus. Misalnya Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, diatur begitu rupa dalam pasal 14 misalnya dilarang menggunakan alat berat dalam situasi topografi tanah yang kurang bagus, yang curam, yang lembut, yang bergambut. Kalau gambut semua itu diatur, ya. Misalnya larangan membakar lahan pada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013. Kemudian terutama Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang PPLH, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, itu terutama pada setiap pasal 1 tentang asas. Asasnya apa? Asasnya kelestarian, keterpaduan, kesinambungan, otonomi daerah, kearifan lokal. Saya baca semua undang-undang Indonesia ini, itu pada prinsipnya pasal-pasal 1, 2, 3, 4 itu sangat memperhatikan lingkungan. Tetapi alangkah mirisnya hati kita sebagai rakyat Indonesia, tingkat kepatuhan, ya, komplimen tingkat kepatuhan dari korporasi, sebagian kecil masyarakat juga yang serakah, itu menyebabkan aturan atau itu ditabrak begitu rupa, sehingga salah satu diantaranya selain kerusakan lingkungan juga konflik tenurial, konflik agraria terjadi. Saya memegang dari seluruh Riau, Medan, ini ke Aceh nanti, Aceh Tengah, itu rata-rata hak guna usaha itu karena sejak awal masuk di Sumatera itu karena hutan, jadi tidak ada pengecekan lapangan, sehingga ditemukan banyak sekali melebihi batasan dari yang mereka mintakan izinnya. Nah, ini apa efeknya? Pertama, efek ekosistem. Sebenarnya dengan izin yang seluas-luasnya sudah tidak proporsional, tidak cukup daya tampung, daya dukung namanya DDDT. Kalau orang-orang KLHK tuh maupun unit di bawahnya namanya DDDT, daya dukung, daya tampung. Tidak memadai sebenarnya. Ini belum terhitung kalau mereka berlebih seperti di sekarang ini. Sedangkan tidak berlebih saja, apa yang telah dilepaskan negara ini menjadi bukan kawasan hutan, itu sudah tidak mampu alam Indonesia ini, terutama Sumatera dan Kalimantan yang hutan tropis, tak mampu lagi menanggung bebannya, daya dukungnya. Kalau daya tampungnya itu efeknya limbahnya dibuang ujungnya ke alam, ke media alam. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 mengaturnya harus ada unit pengolahannya. Unit pengolahannya harus ada 6 kolam untuk sawit sebelum dibuang ke media alam. 6 kolam terakhir itu harus bisa dites ikan hidup enggak dengan kondisi pH dan seterusnya. Sekarang jalan itu? Enggak. Itu kan. Jadi ternyata ini tidak berjalan, ya. Yang terjadi adalah pertama kerusakan ekosistem yang sangat masif. Saya ke lapangan tengok limbah dibuang ke sungai-sungai, anak sungai. Kemudian terjadi pendangkalan sungai, ya, namanya sedimentasi namanya. Pendangkalan, kemudian menanam sawit sampai ke tebing sungai. Harusnya kan PP mengenai sungai itu Nomor 38 tahun 2012 itu mengatakan 50 jika paritnya tidak besar, 100 kalau paritnya besar jarak sawit tanam. Tapi rata-rata semua sampai ke tebing parit. Bahkan sebagian korporasi menanam di dalam sungai ditanam, sehingga sungai hilang. Kita menemukan 171 sungai hilang di dalam kawasan HGU. Data sekunder, ya, dari Dinas Perkebunan, dan saya mengamati sekitar puluhan yang saya temukan di dalam sawit. Tapi kalau data sekunder dari dinas terkait
itu 171 sungai hilang. Itu di korporasi besar, belum yang kecil ya. Kemudian jadi sebenarnya sudah cukup bagus regulasi negara kita ya. Cuman dalam praktek implementasinya kepatuhan para pelaku usaha di sektor ekstraktif, di sektor kehutanan dan sumber daya alam ini sangat lemah komitmennya ya. Nah, ditambah lagi dengan lemahnya sanksi, baik itu sanksi administrasi, pidana maupun perdata. Ya. Itu kondisinya, Pak. Begini Pak Dokter, Ya. saya mencermati tadi yang disampaikan Pak Dokter. Pak Dokter Elvi sudah menyampaikan bahwa regulasinya sudah bagus, Ya. sudah bisa mengcover sebab dan akibat Ya. persoalan-persoalan ketika terjadi kerusakan lingkungan. Tetapi di dalam pelaksanaan, kalau saya memperhatikan memang ini ada pada penegak hukumnya sendiri yang sebetulnya bermasalah. Gitu. Jadi saya melihat Ya. penegak hukumnya bermasalah karena tidak mau menjalankan aturan-aturan yang sudah ada. Ya, ya. Tidak mau menjalankan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Ya, ya. Itu dari segi penegak hukum. Ya. Sebagai pelaku, Ya. ya katakanlah pelaku usaha Ya. yang sering mengeksploitir lahan, baik itu lahan untuk hutan, untuk kelapa sawit, dan juga lahan-lahan batu bara ya, tambang batu bara. Itu kan banyak yang dilakukan oleh pelaku usaha, tetapi banyak yang juga yang melanggar. Ada juga sih yang mengikuti ketentuan, tapi sedikit sekali. Lebih banyak yang melanggar. Undang-undangnya sudah jelas, ya, mengcover seluruh persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. Undang-undang sudah jelas dari sisi ada semacam kena denda Ya, jika terjadi sanksi-sanksi denda seperti itu sudah jelas semua. Tetapi penegak hukumnya ini yang menjadi masalah sekarang ini, yang tidak menjalankan aturan-aturan yang sudah diundang-undangkan ya, yang berlaku, yang sesuai dengan undang-undang itu sudah tidak bisa dijalankan oleh penegak hukum. Ya. Nah, ini persoalan yang tidak berdiri sendiri, gitu. Jadi di sini ada masyarakat, kemudian ada pelaku usaha, ada penegak hukum. Saya ambil contoh di dalam pengelolaan tambang batu bara. Ya. Saya yakin Pak Dokter sudah tahulah seperti apa kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh pertambangan batu bara ini. Gitu. Ya. Sekarang menurut Pak Dokter, bagaimana menyadarkan gitu ya, dari segi lingkungan ya, dari segi lingkungan, saya tidak bicara dari segi sanksi. Ya. Ya, kalau dari segi sanksi tentu saya yang akan bicara itu nanti. Ya, ya. Tapi dari segi lingkungan, bagaimana menyadarkan mereka bahwa ini adalah bagian dari kehidupan manusia. Lingkungan ini adalah bagian dari kehidupan manusia. Kehidupan manusia itu menyangkut juga pelaku usaha ini gitu. Apalagi orang-orang yang dekat dengan lingkungan itu. Iya. Nah, ya, kira-kira konsep apa dari lingkungan yang bisa dilihat untuk menyadarkan bahwa pelaku usaha atau siapapun yang sudah melakukan melakukan apa istilahnya? Eksploitasi. Ya. Kemudian dia melakukan kembali reklamasi. Reklamasi tambang Ya, direklamasi. Ya. Agar ekosistem yang ada di sana paling tidak kerusakannya tidak separah jika tidak dilakukan reklamasi. Bagaimana menyadarkan itu? Kalau menurut pandangan dari segi mungkin
dari Pak Dokter punya konsep, oh ini harus seperti ini. Iya. Harusnya disadarkan supaya mereka itu sadar. Iya. Gimana? Jadi kita tidak mendengar langsung konsep green secara spontan ataupun menjadi konsep yang sudah terekam dalam pikiran para pemimpin kita. Kita nggak mendengar dari para capres terdahulu ya. Kalau ini kan belum ada diskusi publik diskusi capres ya. Lalu tuh tentang pentingnya green itu dalam pembangunan, konsep hijau dalam pembangunan ya. Dan itu harus betul-betul diwanti-wantinya kepada para menteri. Ini adalah pilar pemerintahan saya pada tahun ini. Saya ingin ingatkan semua menteri untuk mengedepankan ekologi dan ekosistem yang lestari dalam semua proyek yang Anda lakukan di kementerian Anda. Nah, itu yang kita tunggu sebenarnya, sehingga itu menjadi rekaman sekaligus wanti-wanti dan peringatan kepada para menteri sebenarnya kan. Dan itu harus dilakukan oleh kepala negara. Kepala negara. Sebagai kepala pemerintahan juga kan? Iya, saya pernah bilang harus membuat platform. Saya ingin bangun gerbong pada pemerintahan saya ini, gerbong ekologi dan kelestarian lingkungan. Dan saya tetap akan tentu perkembangan manusia memerlukan infrastruktur, memerlukan pembangunan. Tapi karena sudah sedemikian parahnya hidup kita di Indonesia hari ini, eksploitasi dan kerusakannya, maka saya akan mengumumkan sebuah platform hijau pada pemilihan ini. Itu contohnya. Terus disampaikan oleh para pemimpin kita. Kenapa? Itu sebuah statement menunjukkan sikap ideologisnya terhadap kapitalisme, terhadap keserakahan pengusaha. Nampak dari statement itu. Iya. Ya kan? Kalau itu disampaikannya, itu akan membuat para pengusaha yang serakah, korporasi yang eksploitatif itu akan ketar-ketir. Baru mendengar pidato. Jadi tidak cukup di tingkat menteri dong ya? Tidak cukup. Tetapi harus presiden menginstruksikan secara tegas ya. Dan tentu tidak bisa hanya lip service ya. Tidak ya. Nah, harus punya tindakan yang tegas. Yaitu dari endapan tidak berjalan, menteri tidak mau mematuhi. Kita kan melihat tidak melihat presiden memiliki endapan kegelisahan itu dalam kolbunya, ya. Sehingga meluap menjadi statementnya. Dia blank gitu. Para pemimpin kita kan blank. Ya. Tunggu timnya yang menyusun visi misi, menyusun agenda diserahkan ke Bappenas. Dia nggak ngerti soal ekonomi, pembangunan, kelestarian, fiskal, segala macam, pertanian nggak ngerti. Jadi dia tidak muncul luahan endapan komitmen ideologisnya menjadi ucapan pidato negara. Bisa juga mungkin karena takut tidak bisa melaksanakan. Ya. Sehingga kalau saya lihat kan kepala negara pertahanan itu untuk dia mau mencalonkan saja itu kan tidak mudah dia untuk mendapat dukungan. Biayanya juga tidak kecil dalam mekanisme sistem pemerintahan demokrasi seperti ini kan. Ya. Nah kalau saya lihat justru pangkalnya di situ. Jadi kenapa para pemimpin juga tidak punya kekuatan eksekusi yang mandiri? Karena ternyata di belakang dia itu ada yang ngatur. Termasuk tadi kenapa penegakan hukum. Sudah tahu pengusaha banyak yang melakukan pelanggaran di bidang undang-undang atau aturan, tapi kan tidak bisa ditegakkan. Kenapa? Aparat juga mungkin tidak bisa melakukan pelakuan tindakan hukum secara adil kalau udah ada yang menghubungi di telepon bahwa ini punyanya si ini, gitu kira-kira begitu ya. Iya, jadi punyanya si ini, kemudian di backup oleh Pak ini kan begitu. Dan itu yang belum mensupport pembiayaan kampanye pilpres misalnya kan. Misalnya gitu. Bisa. Jadi sangat mungkin dia tidak bisa melakukan tindakan yang lebih jauh. Tapi jadi kalau kita lihat di situ. Kedua, saya lihat persoalan legal pembuatan produk undang-undang tadi. Kan memang sebagian undang-undang yang produk lama itu ada sebagian yang kalau tadi bilang cukup bagus. Tapi kalau kita lihat kesini kan banyak aturan yang di luar nalar kita. Bagaimana mungkin HGU bisa 190 tahun? Itu kan di luar nalar. Bagaimana dia bisa membuat diserahkan sekian lama, kemudian bisa diperpanjang lagi dan seterusnya. Nah kalau saya lihat tuh, kemudian ada program, belum ada AMDAL-nya, sudah jalan dia. Seperti di Rempang. Gitu kira-kira kan. Di Rempang kan. Siapa yang mau menindaklanjuti mengeksekusi ini kan tidak ada gitu. Nah, kira-kira. Jadi kenapa
Karena yang melakukan itu di belakangnya ada sesuatu kalau orang sekarang mungkin bilang pihak oligarki itulah gitu kira-kira. Jadi di belakangnya itu. Nah, lebih parah lagi kalau saya lihat dalam sistem hukum kita kan diberi ruang untuk memproduk aturan hukum yang bisa dibuat baru lagi gitu. Dan kapan saja itu sangat tergantung kepada kepentingan. Celakanya di belakang itu ada kepentingan yang kuat tadi. Iya, ya. Nah itu yang saya lihat lingkungan akan semakin tidak mampu daya dukung, daya tampung dan segala macam tadi itu. Iya, ya. Karena keserakahan para kaum investor politik maupun kapitalis itu kan tidak bisa kita bendung itu. Di dalam negara demokrasi praktis mereka yang kalau tidak ada aturannya atau dia dilarang, aturannya dirubah. Kalau belum ada aturan yang melindungi pekerjaan dia, dibuat aturan. Nah gitu. Inilah resiko kita hidup dalam sistem demokrasi dengan mekanisme semua aturan boleh dibuat. Nah, tergantung siapa yang memesan. Nah itu persoalan berikutnya. Jadi kalau saya lihat betapa perusakan lingkungan kita semakin parah. Makanya kan kemarin ada disindir lagi tuh. Bagaimana mungkin sekian hektar atau ratusan hektar rencana dibuat tanam singkong tapi tidak menghasilkan misalnya gitu atau belum berhasil ya, food estate itu kan. Jadi kalau kita lihat makin banyak persoalan kita. Nah, disinilah menurut saya ada beberapa pihak yang harus kita dorong. Pertama, memang betul tadi pihak masyarakat. Kedua, pihak penguasa. Yang ketiga memang aturan itu sendiri. Jadi memang ini tiga kelompok ini sebenarnya memberikan kontribusi besar dari lingkungan yang baik atau jadi lingkungan yang buruk. Baik, gitu kira-kira. saya tanggapi ya. Kalau secara jangka pendek memang itulah realitanya kan. Tapi saya berbicara jangka panjang, politik akan kondusif jika nanti ada pemimpin yang berbicara seperti tadi bahwa saya ingin ke depan ini gerbong platform saya ini adalah platform green, hijau. Tentu ditopang oleh mungkin para pendukungnya yang tidaklah kapitalis gitu kan. Dan itu saya ada sekarang pun nanti akan ada sosok pemimpin yang tidak didukung oleh kapitalis ya, sehingga dia bisa menerapkan ya statementnya itu lalu dijalankan oleh para menterinya. Itulah Ada nggak kapitalis Islam? ya. Kapitalis tapi Islami ada nggak? Saya kira Ada nggak kira-kira seperti itu? Kalau dia dibuatkan sistem yang kuat, dia bisa tunduk gitu. Iya. Jadi bisa tunduk. Iya, dia pahamnya kapitalis. Iya, tapi dia tunduk dalam Islami gitu loh. Nah, Gitu. jadi kalau kita bayangkan ya dulu, saya kasih contoh sedikit. Misalnya dalam perspektif di rencana menambang minyak oleh Inggris di daerah Palestina. Itu kan dia tidak serta-merta bisa menambang karena ada penjaga. Ada Sultan Abdul Hamid II atau Khalifah Turki Utsmani yang menjaga itu. Sehingga dia harus minta izin dulu. Ternyata tidak diizinkan. Nah, baru dia membuat program lain atau operasi intelijen sehingga memecah belah, mengadu domba masyarakat tersebut sehingga bisa dibuatkan kekuasaan baru dan merdeka. Baru dia mulai mengebor minyak di situ. Nah, saya pikir di negeri ini jauh lebih kompleks lagi. Karena kan masing-masing ini potensial untuk bisa seperti zaman Belanda dulu diadu domba itu. Jadi kalau dia sistemnya ada yang menjaga kuat, saya pikir dia akan terlindungi. Kalaupun ada yang mencoba, kan dia harus berusaha keras dulu baru bisa berusaha menjebol sistem itu. Nah itu yang mungkin yang kita bangun. Jadi pertama kesadaran masyarakat kita butuh suatu sistem yang kuat untuk melindungi baik itu kekayaan alam kita maupun SDM kita maupun juga ekosistem kita yang mungkin bisa kita jaga. Yang kedua memang kita butuh tadi pemimpin yang mungkin punya komitmen. Saya mau go green, saya mau pokoknya platform saya jaga lingkungan misalnya gitu. Bukan hanya lip service ya. Nah, itu tadi kalau dia terjaga oleh sistem kan dia terkondisikan. Iya. Orang yang mau main-main dia juga takut di situ posisinya. Nah, kondisi itu yang tidak ada sekarang karena memang praktis tidak ada pemimpin yang seperti itu. Sementara para kalau saya bilang oligarki dan cukong itu dia leluasa sekali untuk mengatur-ngatur. Nah, seandainya ada yang mengendalikan itu kan kita nggak khawatir dengan penguasa-penguasa tadi, termasuk mungkin yang Islami tadi kan. Nah kalau dia misalnya awalnya buas, rakus, kemudian masuk ke dalam sistem yang ketat, dia kan akan melunak itu. Mau nggak mau dia ikuti aturan yang ada itu, sepanjang dia tidak merubah aturan itu. Nah itu ya. Makanya tadi kan saya bilang, sebagus apapun aturan, seketat apapun aturan, sehebat apapun undang-undang yang sudah dibuat, kembali lagi sebetulnya, bagaimana
penegak hukum ini melaksanakan aturan tersebut. Ya. Ketika aturan itu sudah baik, sudah bagus, kemudian penegak hukum ini tidak menjalankan sebagaimana yang telah diatur di dalam undang-undang, kontrol masyarakat sekarang sudah terjadi. Tapi apa yang terjadi terhadap kontrol masyarakat itu? Ya, kriminalisasi ke masyarakat. Kriminalisasi terhadap masyarakat. Jadi saya tanggapi secara makro nasional memang hal-hal itu terjadi, degradasi. Tapi dalam pilihan saya yang sedang saya tangani, saya advokasi seperti di teman saya ini, Rizky ini kan di Luhak Kepenuhan di Rokan Hulu itu dan beberapa titik di Riau itu dengan pengokohan ataupun revitalisasi masyarakat sipil, tambah saya sebagai intelektual, ya, kita merapat ke penegak hukum, ternyata bisa gitu. Artinya gini, mungkin ada beberapa kekuatan besar yang tak bisa rakyat lawan, tapi perusahaan lingkungan itu, ya, itu kadang-kadang dilakukan oleh pemain kecil, tidak korporasi, cukong kalau bahasanya, perorangan. Perorangan ini beberapa kasus bisa diatasi. Saya beberapa desa berhasil kan, tapi bukan yang sifatnya besar, pemain besar. Artinya apa? Kalau pemain besar berat ya. Keleluasan ini terjadi karena fungsi partai politik diantaranya melakukan pendidikan politik, ya, nggak berjalan. Jadi masyarakat bawah itu tidak memiliki kapasitas karena tidak hanya pendidikan politik, sehingga tidak tahu hak-hak kewargaannya, hak konstitusionalnya. Dia nggak tahu. Begitu datang kelas menengah intelektual datang membeli jasa, mereka tahu. Saya malah menggunakan kertas karton, ya Pak Hakim, karton, menuliskan undang-undang yang menentukan hak mereka, sekaligus kesalahan yang dilakukan oleh pihak korporasi kecil, ya, bukan yang sebelah naga di luar itu. Tuliskan dan ditempel di dinding rumah masyarakat meraya. Itu efektif. Begitu datang upaya kriminalisasi, tunjukkan. Ini loh hak kami, ini yang dilanggar perusahaan. Mundur gitu. Berarti dah ada yang masuk nih. Kata pihak penegak hukum. Oh, ini paling si Anu. Itulah mereka menyimpulkan dan tidak jadi. Lalu kemudian disusun lagi gerakan-gerakan sistematis di bawah. Akhirnya sampai saya bawa juga ke KSP, kata Presiden, kementerian seperti barusan saya kesini ini kan membawa rakyat. Beliau ke Gakum LHK. Kebetulan saya kenal, itu dilayani, ya, kemudian akan diselesaikan. Artinya apa? Bahwa sistem kita ini memang agak kropos, ya, ataupun tidak berpihak ke rakyat. Tapi sebenarnya kalau itu dipulihkan oleh aktor, oleh kaum intelektual, ya, dalam kes-kes tertentu, ya, itu masih bisa dipulihkan, paham masyarakat itu. Nah, oleh karena itu sebagai satu sudut pandangnya video tadi, kan nggak bisa masuk ke khalifahnya bagus. Inggris tadi kan, apa keywordnya? Khalifah, aktor membentuk sistem apa? Sistem yang kuat untuk melindungi rakyat. Apakah sistem yang dibentuk? Bisa jadi begitu. Tapi dalam perdebatan akademis itu misalnya Anthony Giddens, ya, itu mengatakan dalam bukunya strukturasi dan aktor itu terjadi polemik apakah aktor yang diperlukan untuk menjadi pemimpin atau sistem yang harus berubah. Nah itu. Kalau pengalaman saya melihat seperti pengalaman Khalifah tadi, ya Khalifah nggak mau ngasih. Khalifah siapa? Pemimpin, aktor kan, bukan sistem. Jadi diperlukan orang-orang yang benar. Orang yang akidahnya benar, akhlaknya bagus, leadershipnya strong dan kuat untuk bentuk sistem yang baik dengan rakyat. Tapi sebenarnya Indonesia ini dengan undang-undang otonomi daerah, sebenarnya daerah punya wewenang untuk mengarahkan apakah menjadi baik atau buruk masyarakatnya gitu. Maka di beberapa kabupaten kota di Indonesia ini berhasil kok pemimpinnya, bupatinya, ya. Merekom saya kesini hampir 2 minggu sekali atau seminggu sekali saya ke Jakarta ini, ngurus beberapa kasus di Riau. Kemarin terakhir saya bawa desa di Rokan Hilir itu, Pak Sam ke penghulunya masuk HGU PTPN 5.
kita surati, tapi ini memang kadesnya kan pemimpin ya, sangat semangat kali. Surati bupati sampai sakit-sakitan. Pak Samsilah ini, proyek ini kan, surati terus, camat, surati bupati. Ya sudah nelpon saya, akhirnya saya semangat juga. Kan di nelpon saya terus. Saya bawa ke Jakarta ya, kemarin pertemuan di Kementerian Desa, ada Kementerian BUMN, perwakilannya, ada Kementerian ATR, ada Kementerian Kementerian Desa, Kemendagri, dan PTPN 5 datang. Ternyata KSP bilang, ini kalau amanah dari Presiden suruh kalau dalam konsesi harus dikeluarkan, ada di inklave, desa harus tetap diberikan ke desa seluas yang dibutuhkan oleh desa, gitu ya. Jadi maksud saya itu, walaupun sekarang ini sistem kita sudah begitu rupa, telah kropos, tapi di beberapa titik masih bisa dipulihkan dengan kemunculan kelas menengah intelektual yang idealis, soalnya idealis yang tidak mempan dibujuk pakai uang, tak mempan ditaruh pakai premanisme, dan dia berkapasitas, dalam arti nggak mudah dikriminalisasi kan, karena dia berkapasitas menguasai hukum dan sebagainya kan. Nah itu, jadi menurut saya tetap kita akan kritik apa yang ada menjadi realita hari ini, tapi juga kita akan mendorong harapan-harapan tumbuhnya pemimpin yang bagus sesuai dengan idealisme yang kita pendiri bangsa kita. Iya. Baik Pak Dokter, kalau kita bergeser sedikit ke kasus yang 2 bulan lalu terjadi di Pulau Rempang, itu sesungguhnya apa yang salah dari situ Pak? Jadi saya sudah ke sana beberapa hari ke sana di Rempang itu. Jadi memang itu adalah berlawanan dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Itu juga tadi kami diskusi di Bogor apa tadi kan? Di Bogor ya? Yang tadi kata Pak Hakim tadi kan? Di mana Pak Hakim? Kasusnya tuh? Yang di Bogor tuh? Bogor itu yang di Lido. Di Lido. Lido kan? Lido. Itu akan dibangun kawasan wisata. Kawasan wisata. Ya. Kawasan khusus kan? Ya. Jadi termasuklah di Lido tadi, di Rempang, itu kan pembangunan berkelanjutan itu kan adalah pembangunan yang menseimbangkan antara ekologi dan kelestarian, profit ekonomi, dan sosial budaya. Jadi masyarakat nggak boleh tinggalkan. Jadi ketiganya berjalan secara serentak dan itu merupakan persyaratan mendapatkan standar internasional maupun nasional. Kalau sawit namanya RSPO, Roundtable Sustainable Development Palm Oil, RSPO, termasuk ISPO Indonesianya, Sustainable Oil ya. Itu harus keseimbangan ketiganya. Jadi misalnya ini Pulau Rempang itu, saya lihat dalam tata ruang itu, dalam RT RW dan RT RK ya kota, rencana taman kota itu kawasan hutan, taman buru statusnya. Artinya apa? Banyak satwa terlindungi di dalamnya. Kita merancang negara ini kan berdasarkan keunikannya. Itu sudah cocok kawasan hutan. Jadi taman buru statusnya menurut BBKSDA, Balai Besar Konservasi Alam. Itu harus dipertahankan. Kenapa? Dia akan menjadi penopang ekosistem yang lain. Di sini ada gedung kota-kota, di pencemaran, situ menjadi peredam karbon dioksidanya, menjadi emisi karbon. Dibentuklah si taman buru di Rempang itu. Nah itu harus dipertahankan. Kalaupun mau dibangun, diukur dengan cermat, berdasarkan berbagai aspek ekosistemnya, dibangun situ. Cuma berapa yang boleh, itu berdasarkan kajian ilmiah. Maka itu ada dalam Undang-Undang Nomor 32 itu tentang KLHS, Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Itu wajib di semua konsep proyek pembangunan. Apalagi proyek besar seperti proyek strategi nasional PSN. Apalagi seperti IKN. Itu sangat penting untuk dilakukan kajian lingkungan strategis. Kalau saya melihat Rempang itu, kalaupun dibangun tuh hanya boleh itu paling banyak itu adalah 100 hektar. Paling banyak, nggak boleh sampai puluhan ribu. Itu pokoknya 100 hektar tuh. Kenapa? Paling
banyak banyak 100 hektar belum boleh. Karena sudah saya cek topografi, Betul kemudian keanekaragaman hayati, status kawasan menurut Kementerian LHK. Walaupun hanya KK mengeluarkannya melalui SK Menteri kemarin, Ya. itu nggak boleh. Itu harus objektif, tidak boleh kementerian ini di bawah perintah atau tekanan tidak objektif. Itu kan sudah jelas. Baik kerimbunan tegakan pohonnya, fungsi ekohidrologis hutannya, itu sudah jelas peruntukannya untuk kawasan hutan taman buru. Nah, dulu para pemimpin kita ke situ berburu. Belum lama ini, kan? Oleh karena itu 100 hektar jadikan pabrik. Karena di situ ada agrobusiness bayam, sayuran untuk supporting Batam. Kalau itu dijadikan proyek, jadikan gedung bangunan, maka Batam akan krisis sayur. Kemana lagi mereka mencari? Kemudian di pesisir itu pasir sangat bagus, kualitinya, pasir kuarsanya. Itu mau dijadikan surya panel. Maka itu orang-orang Rempang yang di pinggir itu disuruh pindah karena mau dibangun dari pinggir. Padahal orang Rempang itu cuma di pesisir aja. Ke tengah nggak ada mereka, kosong. Karena pola hidupnya nelayan. Nelayan. Satu lagi Pak Dokter. Ya. Tadi Ya. saya dengar kalau ingin membangun suatu daerah harus ada Tata ruang dan cara tata ruang RT/RW. bukan RTRW. Kajian lingkungan hidup strategis, lingkungan hidup strategis. Lingkungan Hidup strategis. KS ya. KLHS. Iya. KLHS. Nah, kajian lingkungan hidup strategis ini harus ada sebelum dilaksanakan kan begitu kan? Iya, iya, iya. Ketika kajian lingkungan hidup strategis ini dimungkinkan atau didapatkan akan terjadi kerusakan ekosistem yang ada di sana, Iya, iya. maka tidak boleh Iya. dilanjutkan. Iya. Stop berarti. Stop. Dipindahkan kemana? Kan begitu. Iya. Tidak memaksakan. Iya, iya. Jadi kalau di Rempang ini ada satu ada satu kekhawatiran dari masyarakat Rempang, juga masyarakat sekitar Rempang. Ini nanti kalau dipaksa dibangun akan terjadi kerusakan ekosistem. Iya, iya, iya. Terus kan kerusakan ekosistem ini akan berdampak kepada kelanjutan lingkungan yang ada di sekitar Rempang, termasuk manusianya. Kira-kira begitu Pak ya? Iya, betul. Jadi menurut saya nggak salah dong kalau masyarakat di sana khawatir. Iya, betul. Ya, nggak salah dong masyarakat di sana menolak. Menolak, ya. Karena memang yang akan terjadi adalah kerusakan ekosistem di sana. Iya, betul. Begitu. Iya, betul. Nah, seperti tadi Pak Dokter sudah jelaskan, menurut Pak Dokter, apakah pemerintah sudah masuk kepada kajian apa tadi namanya? Lingkungan hidup strategis. Lingkungan hidup strategis. Apakah sudah masuk ke sana, ke kajian lingkungan hidup strategis? Sedangkan AMDAL saja baru mereka mengurus, diminta kepada kampus Raja Ali Haji di Tanjung Pinang untuk menjadi timnya, penyusunnya. Harusnya sebelum ada tindakan apa-apa, termasuk menyuruh pindah, AMDAL itu dibereskan. Ada itu tantangan masyarakat dalam undang-undang AMDAL itu. Tidak, sebentar, antara AMDAL dengan kajian KLHS ya? Ya. Betul? Ya. KLHS, kajian lingkungan Hidup strategis. Antara KLHS dengan AMDAL, mana yang harus didulukan KLHS karena itu untuk kajian wilayahnya, kelayakan wilayah. Kalau AMDAL kelayakan proyek. Oke. Nah, berarti kalau KLHS ini sudah tidak memenuhi, otomatis tidak bisa lagi dikajikan AMDAL. Atau dari hasil kajian ini bahwa ini nggak mungkin, nggak mungkin dibangun pabrik, nggak mungkin dibangun di situ yang mengakibatkan mengganggu ekosistem dan sosial budaya di sana. Maka cukup sampai di situ sudah harus dihentikan. Ya. Begitu kira-kira Pak. Betul.
Jadi tidak perlu sampai ke AMDAL lagi. Tidak perlu, sudah nggak boleh. Nggak perlu sampai ke AMDAL lagi dong. Iya, iya. Nah, ini saya belum pernah membaca nih pemerintah melakukan ini loh. Betul nggak? Iya, iya. KHS. Ya, ya. Atau memang nggak ngerti pemerintah? Saya juga nggak tahu nih. Apa nggak ngerti? Apa memang sudah nggak ada lagi? Kalau menurut Pak Dokter, apakah memang sering Kementerian harus ada nih? Kementerian Lakas kemarin membalas usulan RT RW Riau, menolaknya karena belum ada KLHS. Berarti kan tahu itu tahun 2020 menolaknya itu Kementerian LHK. Kan tahu dia. Sekarang kan tahun 2023. Sering dia menolak RT RW kabupaten kota di Indonesia ini karena tidak adanya KLHS. Berarti kan mengerti KLHK kementeriannya. Iya, iya. Nah itu. Antara mengerti dengan praktek yang kadang-kadang Iya. tidak match nih. Atau ada kepentingan yang lain biasanya. Ya, biasanya itu namanya kan konflik interest, konflik kepentingan. Yang mana pihak pengusaha tadi, mereka ini hanya mengejar aspek 1 dari 3 tadi, Ekonomis. ekonomi dan profit. Nah, padahal kan konsep daripada SDGs itu kan Sustainable Development Goals yang merupakan kesepakatan dunia, dan Indonesia meratifikasinya, itu harus 3P. Pertama planet, ekosistem kelestarian. Kedua people, sosial budaya masyarakat setempat. Baru P profit. 3 ini harus berjalan seiring dan seimbang, selaras. 3P. Indonesia rata-rata P yang profit aja. Karena itu saya menyaksikan sungai-sungai rusak, dalam sawit, dalam HGU, dalam HTI, rusak sungai karena mereka memperhatikan P-nya profit. Biasanya sosial budaya yang terjadi itu, contohnya hilangnya pohon A yang merupakan sumber pembuatan kompang ataupun kerajinan tradisional. Hilang pohon itu, hilang kompangnya, hilang alat musik tradisionalnya, hilang budaya, Hilang seninya, hilang kebudayaan. Iya. Jadi aspek ekologi ini nggak main-main. Wah, itu sangat menarik sekali sebenarnya itu kalau Iya. mau dikaji lebih dalam ya. Oh ya, Itu karena mempengaruhi apa namanya? sosial. Mengaruhi kehidupan budaya dan sosial di sana kan? maka akan terjadilah Indonesia nih kehilangan jati dirinya, kehilangan kebudayaannya. Dengan identitas nanti. Identitas kebudayaannya hilang. Kenapa? Kebanyakan sarana-sarana tradisional itu berasal dari hutan. Enggak semua kayu bisa bikin pacu jalur di Kuansing Riau itu lomba pacu jalur, Pak. Itu pohon tertentu diganti fiber lain lagi, bisa diganti dengan sintetik. Harus pohonnya betul. Beberapa jenis alat musik tertentu tradisional untuk berzanji, untuk zapin Melayu, untuk burdah segala macam, kayu ini nggak cocok bunyinya lain. Nah, musik-musik tradisional religius Melayu tuh nggak bisa pakai kayu lain, cuma udah hilang. Pak Dokter, ada satu hal yang sering terjadi ya. Jadi satu korporasi itu diberikan izin untuk mengelola hutan produksi, Ya. hutan produktif lah gitu ya. Ya. Terus kemudian dia tidak mengelola itu, tetapi beralih fungsinya menjadi tanaman kelapa sawit. Ya. Jadi melakukan alih fungsi lah. Ya. Ya. Tapi di izinnya tidak ada itu. Ya. Yang menggunakan lahan itu untuk kelapa sawit tidak ada. Nah ini kan sudah menyalahi gitu ya. Katakanlah yang melakukan alih fungsi ini dia tetap memegang memegang teguh aturan-aturan yang menyangkut masalah lingkungan hidup. Dia tidak menyimpang lah aturan-aturan ini. Dia terus melakukan itu sehingga berjalan sampai sekarang. Kelapa sawit itu. Nah, buat masalah di lingkungan hidup yang ada kaitannya tadi dengan sosial budaya, ketika ada satu tanaman yang sudah hilang ya, mungkin di hutan itu alih fungsi pasti
ditebang dong semua. Habis semua ya? Habis semua kan, jenis kayu apapun yang tadinya bisa digunakan untuk apa namanya, Alat-alat untuk alat-alat tradisional menjadi nggak bisa kan, otomatis ya. Nah ini kalau dari pandangan Dr. Evi sebagai ahli lingkungan hidup, ini kalau dari izin pasti menyalahi gitu ya. Iya. Tapi sepanjang dia tetap melakukan atau menjaga kelestarian lingkungan, Ya. tetapi ada yang habis ya, yang habis sehingga sosial budaya di sana terutama menyangkut masalah apa untuk kepentingan mempertahankan budaya di sana, ya entah itu alat musik dan sebagainya sudah nggak bisa lagi. Ini gimana kalau menurut pandangan dari Pak Dokter ini? Jadi jelaskan berarti kan kajian pertama KLHS atau AMDAL kan tanaman ini. Kalau berubah itu harus dikaji ulang. Cocok nggak ini ditanam, komoditas ini ditanam. Kalau di sini ada sungai, ada apa, ini cocoknya apa gitu. Jadi tetap saja menjadi masalah dari awal kajian jadinya, karena ditukar, dirubah. Dan kedua itu ada formulir diisi kok. Setiap usaha ikan ini ada supervisi 3 bulan. Nanti kalau beda gimana cara mengisi formulirnya? Nah, selama ini mungkin tak berjalanlah pengawasan itu. Kalau itu betul tadi berlanjut, berarti kan nggak berjalan formulirnya. Padahal saya sering melihat supervisinya, kondisi tanah terakhir sejak 3 bulan, produksinya, pelaporannya, penjualannya, semua itu ada dalam formulir. Disupervisi oleh dinas LHK, disupervisi oleh dinas LH Kabupaten. Nah, harusnya itu dilakukan. Otomatis jika itu berlawanan dengan draft kajian awal, tentu menimbulkan kerusakan lingkungan. Karena tidak sejalan, berarti ini tanpa kajian lagi. Berarti yang tadi itu kajian tanpa kajiannya. Karena kajian di izin pertama untuk yang lain komoditasnya, ada karet, tebu atau apa. Berarti ini kan kalau tanpa kajian sudah melanggar hukum karena tidak dibenarkan mengolah lahan tanpa kajian. Satu, bagaimana dengan pohon yang tumbang? Makanya itu kajiannya harus benar sehingga tidak mengganggu konservasi dan perlindungan lingkungan hidup. Nah, kalau timbul itu, maka timbul gangguan sosial budaya, hilangnya kebudayaan, hilangnya kesenian masyarakat lokal. Itu bukanlah pembangunan yang dikehendaki oleh dasar negara kita dan para pemimpin depan kita. Timbullah kerusakan lingkungan jadinya. Jadi alih fungsi walaupun benar tetap salah ya? Tetap salah ya? Walaupun benar dilakukan secara benar, lingkungan hidupnya dijaga. Itu kan harus ada audit independen. Dia benar versi siapa? Mungkin versi orang dalam atau auditor yang dekat sama dia. Coba yang independen nengok, apa benar kamu ini sudah lestari? Dilihat itu betul kan parameternya, neracanya. Kan ada indikator parameter. Misalnya setelah 3 bulan tidak terjadi erosi tanah. Setelah 3 bulan tidak jadi sedimentasi dari pupuk sawit masuk ke sungai mematikan ikan, tidak terjadi debit air turun. Itu semua ada parameter yang menjadi perhitungan dari ahli lingkungan yang independen. Nah, gitu. Jadi mungkin tidak terjadi kerusakan lain karena dia kan di area ada yang digunakannya. Tapi lihat sungainya debit, kedainya turun. Setiap turun 1 debit ikannya akan hilang karena satu sebuah sungai setiap kedalaman sekian inci itu ada jenis ikan dan fauna floranya. Tidak bisa hidup di situ. Ya, kalau segini airnya ini akan ada ikan ini, segini akan ada ikan ini. Begitu Allah menciptakan betapa hebatnya. Setiap 5 cm itu ada jenis flora fauna ikannya, Pak. Sudah saya cek. Setiap kalau seturun gara-gara sawit ini banyak makan air, maka akan hilang berbagai jenis ikan dan fauna lain, termasuk bentos yang di bawah. Termasuk ikan paus, ikan permukaan seperti sepat, ikan permukaan, puyuh, ikan bawah, ikan sapu-sapu pemakan yang di akuarium itu, itu mudah berkembang biak. Dia indikator selamatnya lingkungan, tidak tercemarnya. Kalau banyak kiambang atau kiambang namanya? Keramba. Ya kiambang tuh tumbuhan yang tumbuh di teratai. Oh ya, itu indikator tercemarnya lingkungan.
Itu semua ada parameter menurut ahli lingkungan tahu. Maka itu akan diceknya. Nah, itulah. Baik, sangat menarik dari pembangunan manusia sampai pembangunan lingkungan. Lingkungan ya. Kalau itu tidak berangkat dari aturan yang benar, maka musibah akan terjadi. Ya. Baik, karena ini para ahli, jadi saya minta closing statement dari Dari dia dulu. dari Pak Dokter Hukumnya. Hukum, dari ahli hukum. Pak Dwi, silakan Pak Dwi. Hukum tanpa keadilan merupakan kezoliman yang diformalkan. Oh, Luar biasa. Thomas Hum. Catat. Ya. Baik, silakan Ustaz Pak Yedi. Jadi kalau tadi disampaikan bahwa melakukan perubahan, kemudian melakukan pembangunan dan ada pelanggaran, memang harus ada yang menjaga supaya tidak semua melakukan pelanggaran atau semacam melakukan kerusakan lingkungan maupun kerusakan yang lain. Dan itu harus ada yang memulai. Oleh karenanya dimulai dari membangun kesadaran masyarakat, membangun kesadaran para pemimpin, penguasa terutama, lalu aturan harus ditegakkan dengan baik sehingga tidak terjadi banyak pelanggaran. Kalau itu bisa dilakukan, aturan yang baik akan membuat lingkungan akan menjadi baik, dan tentu aturan yang baik itu aturan yang berasal dari zat yang maha baik. Kalau muslim tentu syariat Islam. Kalau aturan yang lain mungkin dengan kepentingan-kepentingan yang lain. Saya pikir itulah yang mungkin kita tuju untuk menjaga lingkungan kita, karena rusaknya bumi dan lingkungan ini sebenarnya diawali dari tangan-tangan manusia itu sendiri. Oleh karena tangan itu harus dijaga supaya tidak membuat banyak rusak. Baik. Terakhir Dr. Elvi. Ya, bumi yang satu ini walaupun sudah agak rusak-rusak ya, masih bisa menghidupi untuk semua manusia di atasnya, akan tetapi tidak bisa menghidupi satu manusia yang serakah. Tidak. Baik, alhamdulillah diskusi kita sudah di ujung. Mudah-mudahan yang luar biasa ini bisa dicerna, dijadikan bahan renungan buat kita semua sebagai rakyat, juga kemudian menjadi rencana kegiatan dari penguasa. Semoga pembangunan yang berkelanjutan termasuk pembangunan lingkungan ini tidak menimbulkan bencana buat kita semua. Terima kasih, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.